Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Iwi, ya. Hari ini saya akan membahas sama seperti biasa, yaitu pengetahuan kuantitatif, gitu ya. Semoga pembahasan video ini nanti bisa bermanfaat buat teman-teman, sehingga teman-teman nanti bisa sukses di UTBK-nya. Oke, langsung aja deh, langsung kita saksikan videonya. Soal nomor 1. Oke, di sini yang ditanyakan adalah berapa sih nilai X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3? Kira-kira artinya seperti itu teman-teman ya. Dimana misalkan di sini udah diketahui bahwa pertama X tambah Y itu sama dengan 12, yang kedua X min Y sama dengan 12. Oke, sekarang kalau misalkan satu saja, cukup nggak nih teman-teman nih? X tambah Y sama dengan 12, bisa ketemu ini nggak? Gimana? Ya, enggak ya, enggak bisa. Jadi kalau misalkan satu saja ini juga belum cukup gitu ya. Satu saja juga belum cukup, ya. Ini satu saja belum cukup. Ya, ini belum cukup untuk satu saja. Oke. Nah, satu saja ini misalkan ini ada X plus Y gitu ya. Sama dengan 12, ini tidak cukup nih. Ini tidak cukup. Oke, sekarang kalau misalkan dua saja cukup enggak? Ya sama nih teman-teman ya, ini karena X min Y nggak akan bisa jadi seperti ini gitu ya, nggak akan bisa jadi seperti ini. Berarti kalau misalkan X min Y gitu ya, ini sama dengan 8, ini saja, ini juga tidak cukup nih. Ini tidak cukup. Nah ini jadi kalau satu saja nggak cukup, dua saja juga nggak cukup. Nah sekarang kalau dua-duanya bagaimana nih kalau dua-duanya? Ya oke, kalau keduanya maka ini bisa kita eliminasi nih ya. Kalau keduanya ini kita eliminasi aja deh. Ini langsung aja, ini saya kurangi teman-teman ya, atau ditambah juga boleh terserah deh. Tapi ini saya tambah aja deh ya. Saya tambah berarti ini berapa nih? 2x gitu ya. Nah yang ini habis. Berarti ini kalau saya tambah jadinya adalah 20 gitu kan ya. Nah berarti dari sini maka x-nya sama dengan 10. Nah, kalau X-nya 10, maka berapa Y-nya? Dimana kalau ditambah Y itu ketemunya 12, kan gitu ya? Berarti ya ini Y-nya otomatis ketemunya adalah 2. Nah, dari sini maka akan ketemu berapa nilai X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Oke? Nah, berarti kan ketemu nih X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ya X-nya 10 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Ini 1000. Ini 8, jadi jawabannya adalah 1008. Ketemu jawabannya kalau misalkan menggunakan kedua-duanya. Sehingga nomor 1 ini jawabannya adalah, yang mana nih kalau kedua-duanya? Ya, yang C. Selanjutnya soal nomor 2, nah ini diketahui 1/3, habis itu setengah, habis itu 2/3, 5/6, dan seterusnya. Nah yang ditanya nilai X-nya itu berapa? Oke, ini penyebutnya ini gampang disederhanakan teman-teman ya, atau kita samakan penyebutnya gampang. Jadi kalau sepertiga, ini saya kali 2 semuanya kan ya teman-teman ya. Kita kali 2 semuanya, sepertiga itu jadinya 1 kali 2 ya 2 gitu kan ya. Terus 3 kali 2 nih 6. Nah terus berikutnya apa? Setengah, itu berapa per 6? Ya ini kita kali 2 juga, kali 3 ya kalau ini ya, bisa kali 3. Maka ini adalah 3/6. Nah, berikutnya 2/3 supaya jadi 6 kali 2 semuanya. Ini berarti 4/6. Terus habis itu apa? 5/6. Nah, maka selanjutnya yang pasti apa nih, teman-teman? Iya, betul. Pasti di sini adalah 6/6 itu X-nya ya. Jadi, kalau gitu X-nya sama dengan 1, yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 3, ini masih ada barisan kayak gini. Nah, untuk barisan soal seperti ini ya teman-teman ya, ini nggak ada pola pastinya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus banyak berlatih soal, sehingga nanti bisa cepat kira-kira ini polanya seperti apa. Oke, ini saya tulis ulang dulu teman-teman ya. Ini ada 1, terus ini ada 3, ada 4, ada X, terus ini ada 11, ada 19, ada 28, ada Y. Nah, ini kira-kira polanya seperti apa? Kan kayak gitu ya. Polanya seperti apa? Oke, nah gimana nih kalau misalkan kita lihat nih ya, selang-selingnya. Memungkinkan nggak nih?
Nah, ternyata seperti ini teman-teman nih. Ini kalau dari 11 ke 19 gitu kan ya. Ini berarti diapakan nih teman-teman nih? Ini ke sini. Ini adalah ditambah 8. Gitu ya, ditambah 8. Terus berikutnya lagi yang ini ke sini atau kita buat gini dulu ya. Ini kita buat selang-selingnya. Jadi kira-kira yang sama itu yang mana? Ini 8. Terus kalau yang ini nih, ini berarti berapa nih? Ya, ini adalah ditambah 1, gitu ya. Ditambah 1. Terus kalau ini ke sini, ini ditambah 2, ini ke sini belum tahu. Nah, ini ke sini, ini ternyata ditambah berapa nih teman-teman? Iya, ini adalah ditambah 9, gitu kan ya. Nah, selanjutnya gimana nih untuk pola yang ini? Kan gitu ya, polanya kira-kira seperti apa? Oke, betul. Ternyata seperti ini teman-teman nih. Yang di sini gitu ya. Ini adalah ditambah. Nah, ini nanti polanya ngikutin yang ini. Ini adalah ditambah 4 teman-teman ya. Ini ditambah 4. Nah, ditambah 4, terus di sini adalah ditambah 3. Nah, yang kita perhatikan tuh ini teman-teman nih. Nah, ini dia ya. Terus ini sama ini nih selang-selingnya. Gitu ya, diselingi 1. Terus ini ke sini. Berarti nanti apa nih? Ya, ini adalah ditambah 16. Gitu ya. Jadi ini 2, ini 4, ini 8, ini 16. Nah, kayak gitu selang-selingnya. Ya. Sekarang ada nggak jawabannya kalau ini ya? Kita lihat nih. 4 ditambah 4 maka 8. 8 tambah 3, 11. Oke, terus berarti ini kalau kita tambah 16, 28 ditambah 16 berarti jawabannya berapa? 44. Ada ya teman-teman ya? Iya, betul. Sehingga untuk yang ini 4 ditambah 4 itu sama dengan X. Maka X-nya udah ketemu 8 gitu kan ya. Yang pertama. Terus untuk yang Y-nya, nah ini aja. Berarti Y itu sama dengan 28 ditambah 16 ya. Sehingga ini adalah 44. Ketemu deh jawabannya yaitu 8 dan 44 yaitu yang selanjutnya soal nomor 4. Nah, ini yang ditanya persamaan di bawah ini mana sih yang sama dengan ini? Oke, ini ada harga mutlak seperti ini teman-teman ya. Harga mutlak seperti ini ada cara cepatnya teman-teman ya. Cara cepatnya seperti apa? Ini dia. Nah, jadi kalau misalkan ada gini nih, harga mutlak X gitu ya, ini kurang dari R gitu ya. Ini yang pertama, harga mutlak X kurang dari R, maka ini artinya adalah bahwa X itu berada di antara min R dan R. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, nih yang kedua, nanti kalau misalkan harga mutlak X gitu ya, ini lebih besar dari R, maka ini artinya adalah nih ya, X lebih besar dari R atau X kurang dari min R. Nah ini, terus berikutnya satu lagi nih teman-teman ya. Satu lagi, yaitu kalau misalnya ada kayak gini. Harga mutlak X lebih besar dari harga mutlak Y, gitu misalkan ya. Maka, yang ini cukup kayak gini aja, ditambah dan dikali teman-teman nih. Berarti yang ini, X ditambah Y, dikali dengan X dikurangi Y. Karena ini tandanya lebih dari, ya maka sini lebih dari. Dan sininya 0. Tapi kalau ini kurang dari, ya ini kurang dari. Sama gitu aja ya. Oke, ini saya kasih kotakan dulu. Saya kasih kotak. Nah, oke. Sekarang kita akan mencari yang ini nih. Berarti kalau kita coba yang A dulu ya teman-teman ya. Yang A. Yang A ini kira-kira seperti apa nih? Ini kan harga mutlak X min 2 itu kurang dari 4. Nah, oke, berarti ini artinya apa? Ya, seperti ini. Berarti X min 2 itu berada di antara, nah, ini min 4 sama 4, teman-teman nih ya. Nah, sekarang kalau negatif 2 ini pindah ke kanan dan ke kiri, teman-teman ya. Kita pindah ke kanan dan ke kiri. Jadi plus ya. Berarti negatif 4 ditambah 2, ini jadinya adalah negatif 2 teman-teman ya. Negatif 2, yang ini berarti tinggal X saja. Negatif 2 pindah ke kanan, ini berarti jadi plus juga. Jadi ini 6. Nah, sama nggak teman-teman? Enggak ya?
Oke, berarti kita coba yang B sekarang nih. Yang B ini adalah harga mutlak X-1. Harga mutlak X-1, nah ini kurang dari 3. Nah, ini artinya adalah X-1 itu berada di antara min 3 dan 3. Nah, sekarang kalau misalkan satunya ini negatif 1 pindah ke kanan maupun ke kiri, ya jadi positif teman-teman ya. Negatif 3 ditambah 1 jadinya negatif 2. Ya, sini tinggal X saja. Ini 3 ditambah 1, 4. Nah, ternyata sama nih teman-teman nih ya. Sama dengan yang ini. Nah, sehingga nomor 4 jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, ini angka yang di tengah ini merupakan atau diperoleh dari angka-angka di sekelilingnya. Oke. Nah, berarti 28 itu asalnya dari apa? Ini harus tahu polanya dulu teman-teman ya, baru bisa mengerjakan X-nya berapa. Oke, betul. Ternyata 28 ini diperoleh dari apa? Iya, 28 itu sama dengan, ini saya kalikan teman-teman ya. Ini 9, kita kali dengan 4. Nah, habis itu apa? Nah, ini kan 36 ya, dikurangi. Nah, 5 ditambah 3 teman-teman ya. Ini adalah 5 ditambah 3. Nah, ini jadinya berapa nih? 9 kali 4 itu adalah 36, dikurangi, ini adalah 8. Nah, 36 dikurangi 8, jawabannya adalah 28. Nah, sehingga pola untuk mencari nilai X yaitu sama teman-teman ya. Untuk mencari nilai X, sehingga X itu sama dengan, ya ini adalah 12 dikali dengan 3 gitu ya, dikurangi dengan ini 9 ditambah dengan 2. Nah, 12 kalau dikali 3 ini 36, dikurangi 9 ditambah 2 ini adalah 11. Jadi 36 dikurangi 11, jawabannya adalah 25. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 5 adalah yang D. Soal nomor 6. Nah, ini ada segitiga kayak gini, dan ini ada polanya teman-teman ya. Kira-kira polanya seperti apa? Iya, betul. Nah, ini untuk 29 nih teman-teman ya. 29 itu asalnya dari apa sih? Gitu kan. Ternyata 29 itu asalnya dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Nah, ini 4 kuadrat kan 16 teman-teman ya. 16 ditambah 9, 25. Ditambah ini 2 kuadrat. Itu asalnya dari situ ya. Nah, apakah benar yang 35 itu juga asalnya dari seperti itu? Kita coba ya. Nah, ini 35. Coba kalau kita masukkan nih, ini berarti 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini 3 kuadrat 9 ditambah 1, 10. Ini 25. Gitu ya. 10 tambah 25, 35 benar. Oke, berarti kalau gitu yang Y bisa kita cari. Polanya sama gitu kan ya. Berarti Y itu sama dengan apa? 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti ini adalah 1 ditambah 4 ditambah 9. Gitu kan ya? Jadi jawabannya adalah 14. Yaitu yang A. Berikutnya soal nomor 7. Nah, ini kira-kira yang ditanyakan adalah berapa banyak tim yang terdiri dari 3 orang dapat dibentuk dari sebuah grup yang terdiri dari 5 orang ya. Nih, tim terdiri dari 3 orang akan diambil dari 5 orang. Nah, di sini kan tidak memperhatikan urutan teman-teman ya. Nah, contoh yang memperhatikan urutan itu apa? Contohnya kalau misalkan jabatan, ranking, nah itu kan memperhatikan urutan. Nggak mungkin sudah ranking 1 juga ranking 2. Nah, kalau yang memperhatikan urutan itu pakainya permutasi teman-teman. Tapi kalau yang ini, kalau tidak memperhatikan urutan berarti pakainya kombinasi. Sehingga ini adalah pakainya kombinasi 5-3. Nah, kombinasi 5-3 itu gimana sih cara mengerjakannya? Oke, ini saya ada cara cepatnya juga nih teman-teman ya. Untuk masalah kombinasi. Nah, misalkan saya punya seperti ini teman-teman nih. Misalkan kombinasi 10-1. Ini akan sama dengan, nah kalau kombinasi 10-1, kalau yang bawahnya 1, itu maka jawabannya yang atasnya teman-teman ya. Ini langsung aja 10. Gitu ya. Terus misalkan lagi kombinasi 10-9.
Kalau selisihnya ini sama dengan 1, jawabannya juga yang atasnya. Gitu ya. Nah, kalau dari ini juga dapat diambil kesimpulan nih teman-teman nih sebenarnya nih. Ya. Apa nih? Bahwa kombinasi misalkan kayak gini, 10 9 itu sama aja dengan kombinasi 10. Nah, ini 10 dikurangi 9 berapa? 10 kurangi 9? 1 ya. Ini berarti 10 kurangi 9 atau kombinasi 10 1 gitu ya. Kombinasi 10 1. Nah, ini yang pertama. Nah, terus sekarang kalau kombinasi itu ngitungnya gimana nih? Ya. Ini seperti ini nih. Jadi kalau misalkan ada kombinasi 5 atau jangan 5 deh. Misalkan saya punya nih kombinasi 6 2 kayak gitu ya, kombinasi 6 2, maka cara mencarinya kayak gini teman-teman nih. Ya, oke ini tak ginikan dulu. Nah, yang di sini gitu ya. Yang di sini tuh ini mundur nih. Mundur 2 langkah. Berarti sesuai yang di sini teman-teman nih ya. Mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah. Nah, mundur 2 langkah. Oke, mundur 2 langkah. Dan yang di bawahnya ini teman-teman ya. Yang di bawahnya ini adalah maju boleh atau ini mundur juga boleh gitu ya. Atau mundur aja wis ya di sini, mundur. Saya biasanya pakainya maju tapi nggak apa. Mundur sampai dengan 1, sampai dengan 1. Nah, ini. Nah, maksudnya ini gimana? Oke, nanti akan saya terangin di sini ya. Ini saya kasih kotak dulu. Oke, saya kasih kotakan dulu ya. Nah, kasihkan kotak nih. Nah, ini kalau kayak gini, ini sama aja dengan apa nih, teman-teman? Iya, betul. Ini sama aja dengan kombinasi 5. Nah, 5 kurangi 3 berapa? 2. Nah, kalau udah kayak gini, maka selanjutnya juga sama dengan nih. Nah, ini berarti karena bawahnya 2, maka 5 ini mundur 2 langkah, teman-teman. Mundur 2 langkahnya mulai dari 5 ya. Berarti 5 dikali dengan 4. Terus ini mundur juga sampai dengan 1. Berarti 2, setelah 2, ya 1. Udah gini aja ya. Nah, jadi ini yang atas 20 dibagi 2 ya. 20 dibagi dengan 2, maka jawabannya adalah 10. Nah, itulah cara cepat untuk yang kombinasi, teman-teman ya. Sehingga nomor 7 jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 8, operasi X segitiga Y itu didefinisikan seperti ini, teman-teman ya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang XY. Nah, yang ditanya ini, berarti kalau seperti ini maka kita kerjakan adalah yang dalam kurung dulu, teman-teman ya. Berarti yang ini 1 segitiga 2 itu sama dengan apa? Kan gitu ya. Maka ini sama dengan, nah, X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti 1 ini X. Maka ini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikurangi 1 kali 2. Maka yang ini adalah 1 ditambah 4 kurangi 2. Nah, berarti ini adalah berapa? 5 kurangi 2, ini adalah 3. Nah, selanjutnya hasilnya ini saya operasikan lagi ya. Berarti ini yang akan ditanyakan lagi nanti ini adalah ini 3 segitiga 3 kan gitu ya. Nah, ini sama dengan apa? Oke, langsung kita hitung aja. Ini sama dengan berarti ini 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3. Ini adalah 9 ditambah 9 kurangi 9, maka jawabannya adalah 9. Yaitu untuk nomor 8 jawabannya yang E. Berikutnya soal nomor 9. Nah, ini ada gambar seperti ini. Jika AB sama dengan 2BC. Oke, AB sama dengan 2BC. Berarti kalau gitu ini ada tengah-tengahnya nih teman-teman ya. Tengah-tengahnya di sini nih. Nah, ini. Jadi AB kan 2 kali BC. Oke, untuk lebih mempermudah lagi teman-teman, ya, maka ini tak kasih gini lagi nih teman-teman nih. Ya, ini sengaja tak kasih titik, ini tak kasih titik, ya, ini juga tak kasih titik nih. Nah, kayak gini. Tujuannya apa nih tujuannya? Nah, saya akan mencari seperti ini. Kalau misalkan jarak dari sini ke sini nih. Nah, ini adalah R, gitu teman-teman ya. Ini R. Nah, kalau di sini yang ditanya, perbandingan luas daerah yang diarsir dan tidak
diarsir, gitu ya. Oke, berarti ini kalau misalkan luas arsir, gitu ya, luas arsir dibanding, gitu ya, luas tidak diarsir. Nah, ini kalau luas arsiran itu berarti kan luas setengah lingkaran besar, gitu ya. Luas setengah lingkaran besar atau misalkan satu ya, luas lingkaran satu. Nah, berarti ini setengah lingkaran nih. Nah, terus kayak gini juga ini karena ini kalau lingkaran itu ada kayak gini teman-teman nih. Nah, jadi perbandingan luas gitu ya. Kalau misalkan lingkaran berarti L1 per L2 kayak gitu. Pi-nya nggak usah kita perhatikan teman-teman ya. Langsung aja berarti ini adalah R1 kuadrat per R2 kuadrat. Atau bisa kita tulis saja R1 R2 kuadrat itu juga boleh. Jadi pi-nya nggak usah kita tulis, nggak usah kita hitung berapa sih sebenarnya luasnya kayak gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau gitu yang ini langsung saja kita tulis ya teman-teman ya. Ini saya kasih garis dulu. Oke, maka luas arsiran ini adalah setengah lingkaran yang besar, kita anggap aja L1 ya. Berarti setengah L1 gitu kan ya. Diapakan nih? Dikurangi setengah lingkaran yang agak kecil ya. Berarti dikurangi setengah lingkaran yang kedua. Terus habis itu apa? Ditambah yang ini nih, yang segini. Ditambah setengah lingkaran 3. Nah, itu luas arsiran. Nah, kalau luas yang tidak diarsir, gimana luas yang tidak diarsir? Nah, luas tidak diarsir, kalau yang segini ini segini, itu kan luas setengah lingkaran apa nih? Luas setengah lingkaran besar gitu ya. Berarti setengah lingkaran besar berarti L1 gitu ya. Ditambah setengah lingkaran yang ini, berarti ditambah setengah lingkaran yang kedua gitu ya, yang agak besar, dikurangi setengah lingkaran yang paling kecil. Nah, ini kan nggak dihitung nih. Tadi kalau pas setengah lingkaran besar kan ini kehitung gitu ya. Terus ditambah ini, terus ini dibuang. Oke, sekarang tinggal kita masukin aja nih teman-teman ya. Langsung kita masukin aja. Oke, ini saya garis dulu. Nah, ini saya masukin aja. Berarti setengah. Nah, seperti tadi. Ini tinggal R-nya aja dikuadratin. Nah, kalau segini ini adalah R, gitu ya. Maka jari-jari lingkaran yang besar berapa nih teman-teman nih? Nah, berarti saya tulis di sini nih. Ini berarti R1-nya itu adalah, kan mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Berarti ini adalah 3R. Gitu kan ya. R2-nya itu berarti yang agak besar sedikit teman-teman ya. Berarti jari-jarinya adalah 2, yaitu 2R. Dan R3 itu jari-jari lingkaran yang kecil, berarti R. Nah, tinggal kita masukin aja ya teman-teman ya. Berarti L1-nya itu adalah 3R. Maka ini 3R kita kuadratin, dikurangi, ini adalah setengah. Nah, yang ini L2-nya adalah 2R ya teman-teman. 2R kita kuadratin. Terus yang ini ditambah setengah. Nah, ini berarti berapa nih? Yang ininya berarti tadi berapa? R ya. Ditambah R kuadrat. Nah, berikutnya yang bawah, ya sama ya, tinggal kita masukin aja. Berarti setengah, 3R ini kuadratin, ditambah setengah, ini adalah 2R kita kuadratin, dikurangi setengah, ini R kuadrat. Ini semuanya ada setengahnya teman-teman ya. Maka setengahnya bisa kita coret ya. Setengahnya bisa kita coret, berarti kalau gitu yang tersisa teman-teman ya. Yang tersisa itu adalah, ini tinggal kita uraikan. Bisa buat garisnya dulu. Yang tersisa ini berarti 9R kuadrat ya, dikurangi 4R kuadrat ditambah R kuadrat. Ini tadi setengahnya udah saya coret semua teman-teman ya. Ini adalah 9R kuadrat ditambah 4R kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, yang atas berapa yang atas? 10 dikurangi 4 berarti 6R kuadrat. Dibagi, nah yang ini berapa nih? Iya betul, ini adalah 13 kurangi 1 berarti 12 ya. 12R kuadrat, makanya ini kita coret R-nya, R kuadratnya. Maka perbandingannya adalah 1:2, yaitu yang mana? Nah ini dia yang B. Selanjutnya soal nomor 10.
Nah, yang ditanya adalah berapa sih luas arsiran? Nah, kalau diketahui ini apa nih? Segitiga ABC equilateral. Equilateral berarti apa nih, teman-teman? Iya, ini adalah segitiga sama sisi, kayak gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan yang pertama, nah ini diketahui segitiga ABC itu adalah sama sisi. Nah, bisa nggak kira-kira untuk mencari luasnya, teman-teman? Kan gitu ya. Untuk mencari luasnya, ya kalau cuma tahu sama sisi saja gitu ya, tahu sama sisi saja, nggak ada angkanya berapa, ya nggak akan bisa ketemu ininya, teman-teman ya. Maka ini tidak cukup, gitu ya. Kalau satu saja ini tidak cukup. Oke, sekarang kalau misalkan dua saja nih, panjang BC itu adalah 6 inci, gitu ya. Nah, dua saja cukup nggak nih? Nah, BC itu sama aja dengan 6 inci. Nah, bisa mencari luas ini nggak, luas arsiran? Nggak bisa juga, teman-teman nih ya. BC yang diketahui, kecuali yang diketahui adalah BA atau BO gitu ya. Maka ini juga tidak cukup. Nah, ini tidak cukup. Nah, kalau satu tidak cukup, dua tidak cukup, maka yang pertama kita lakukan adalah ngecek kalau kedua-duanya cukup enggak. Kan kayak gitu, teman-teman nih. Kalau kedua-duanya cukup enggak? Nah, sekarang kita cek kalau misalkan keduanya. Ternyata apa nih, teman-teman? Cukup kemungkinan ya. Ini kalau keduanya nih. Coba perhatikan ya. Keduanya, berarti kalau sama sisi ya, berarti kan kayak gini nih, sama sisi. Nah, dan terus diketahui ini 6, ini juga 6, maka ini kan juga 6, teman-teman ya. Ya, maka ini kan ketemu nih. Maka di sini adalah 3. Oh enggak, jelas. Ini 6 berarti sini 3, ini 3. Nah, berarti ini kalau keduanya, teman-teman ya. Sama sisi kan sama semua. Nah, maka ya akan ketemu luas arsiran kan gitu ya. Luas arsiran atau pakai yang ini. Nah, luas arsiran berarti sama aja dengan setengah luas lingkaran. Ketemu ya, karena jari-jarinya sudah ada. Oke, jadi kalau gitu jawaban untuk nomor 10 adalah keduanya ya. Jadi harus keduanya bersama-sama baru mencukupi. Maka jawabannya adalah yang C. Berikutnya soal nomor 11. Nah, seperti ini teman-teman. Ini diketahui P titik pusat, panjang AC adalah 2 kali AB, teman-teman. AC 2 kali AB. Nah, berarti kalau gitu, karena AP itu jari-jari, PC juga jari-jari, dan katanya AC itu 2 kali AB, berarti kalau gitu ini sama, teman-teman ya. Nah, kalau ini sama, nah padahal PB itu juga jari-jari, berarti ini sama. Ya, kalau sama semua berarti ini adalah segitiga sama sisi, teman-teman ya. Berarti sudutnya berapa? Iya, 60 derajat. Yang ditanya sudut PBC. PBC. Nah, kan kayak gitu. Nah, terus nih teman-teman sebelumnya ini boleh ini tak tulis dulu ya. Ini adalah 60 derajat. Kita ganti warna dulu. Ini adalah 60 derajat gitu ya. Ini juga 60 derajat, sini juga 60 derajat. Nah, terus yang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, ini sudut ABC itu adalah 90 derajat, teman-teman nih. Nah, yaitu sudut ABC itu sama dengan 90 derajat. Nah, ada yang tahu kenapa? Iya, betul. Karena ini adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, gitu ya. Jadi ini sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Ini menghadap diameter lingkaran. Itu besarnya pasti 90 derajat, teman-teman ya. Nah, ini menghadap diameter lingkaran. Nah, diameter lingkaran. Nah, itu pasti besarnya adalah 90 derajat. Kalau segini 90 derajat, nah yang ditanya adalah PBC. Ya, langsung ketemu aja ya teman-teman ya. PBC itu berapa? Iya, jadi sudut PBC itu adalah 90 derajat dikurangi 60 derajat. Yang ini 60 derajat, maka jawabannya adalah 30 derajat. Nah, yaitu yang mana? B. Selanjutnya soal nomor 12, diketahui
bahwa 3X plus 5Y sama dengan 8. Nilai yang setara dengan Y plus 1 per 3 ditambah X min 1 per 2. Nah, ternyata jawabannya dalam bentuk Y, teman-teman ya. Dalam bentuk Y. Kalau dalam bentuk Y, maka nanti X-nya akan saya ganti. Karena itu, teman-teman ya. Nah, ini diketahui di sini. Ya, ini diketahui bahwa 3X plus 5Y, 3X plus 5Y ini kan sama dengan 8. Nah, berarti 3X itu sama dengan apa, teman-teman? Iya, 8 dikurangi 5Y. Itu yang pertama. Oke? Nah, berikutnya, nah yang ini nih, teman-teman nih. Nah, ini tinggal kita jumlah aja ya, teman-teman. Ini Y plus 1 dibagi dengan 3 ditambah dengan X min 1 dibagi dengan 2. Nah, ini kalau kita kerjakan, maka tinggal kita kali silang aja, teman-teman ya. Kita kali silang. Nah, berarti yang bawah dengan bawah ya. 3 kali 2 berarti adalah 6. Ini kita kali silang ke sini. 2 dikali Y berarti ini adalah 2Y. Gitu ya. 2 dikali 1 berarti plus 2. 3 dikali X ini berarti adalah 3X. Terus 3 kali negatif 1 ini adalah negatif 3. Nah, ini kalau kita selesaikan, maka ini adalah 2Y gitu kan ya. Ini ditambah dengan 3X dikurangi 1. Nah, ini dibagi dengan 6. Nah, nanti 3X ini saya ganti dengan ini, teman-teman ya. Saya ganti. Nah, berarti jadi seperti ini nih. Ini 2Y. Ini saya kasih garisnya dulu lah ya. 2Y. Nah, 3X saya ganti dengan, ini kan ditambah 3X itu saya ganti dengan 8 min 5Y. 8 min 5Y. Nah, ini saya ganti dengan ini, teman-teman ya. Terus ini dikurangi 1, ini per 6. Nah, berarti sekarang 2Y kurangi 3Y, kurangi 5Y berarti adalah negatif 3Y, teman-teman ya. Ini berarti negatif 3Y. Nah, terus 8 kurangi 1, berarti ini adalah 7, bawahnya adalah 6. Berarti yang mana nih? Negatif 3Y tambah 7 per 6, yaitu jawabannya adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 13. Nah, ini yang ditanya adalah luas arsiran. Kalau diketahui sudut A 43, misalkan satu saja cukup nggak nih, teman-teman? Sini 43 nih. Ini 43 derajat. Nah, kalau yang ini udah pasti berapa? Ya, ini udah pasti 90 derajat ya, teman-teman. Nah, ini 43. Kalau 43, maka di sini adalah, kan jumlahnya harus 90 nih, teman-teman. Ini adalah 47. Nah, di sini 47 ya. Oke, sekarang kalau sudut ini toh, maka nggak akan ketemu luas arsirannya. Kenapa? Soalnya nggak tahu jari-jarinya berapa. Nah, berarti ini tidak cukup, teman-teman ya. Ini tidak cukup. Oke, sekarang kalau AB saja, cukup nggak nih AB saja? Ya, kalau AB saja, oke, ketemu jari-jarinya, tapi nggak bisa mencari luas segitiganya, kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak tahu berapa sudutnya, soalnya nggak akan ketemu berapa AC, nggak akan ketemu berapa BC kayak gitu ya. Cuma ini saja, maka nggak bisa mencari ininya, apa namanya, luas segitiganya. Ini kalau satu saja juga ini tidak cukup. Oke, ini tidak cukup. Ya. Nah, oke. Tapi kalau misalkan keduanya, ini cukup nih, teman-teman nih. Ini kalau keduanya kok bisa cukup? Nah, kan gini nih. Ini keduanya. Nah, kalau keduanya, karena sudut A-nya udah ketemu, gitu ya. Terus, atau saya gambar segitiganya nih, teman-teman. Atau enggak, saya nggak hapus ya. Udah ketemu, berarti kan jari-jarinya ketemu, teman-teman ya. Nah, jari-jarinya ketemu, yaitu 10, gitu kan. Itu diameternya jari-jarinya adalah 10 bagi 2 atau 5. Jadi nanti luas lingkaran, gitu ya. Luas lingkaran ketemu ini, ya. Luas lingkaran ada, gitu ya. Luas lingkaran kan nanti pi r kuadrat atau ada ya. Nah, terus kalau sudah gitu, luas segitiganya gimana? Bisa ketemu juga, teman-teman ya. Luas segitiga, karena ini sudah ada ininya, maka bisa kita cari berapa panjang AC-nya, teman-teman nih. Berapa panjang AC. Nah, untuk mencari AC, kan kayak gini, teman-teman nih. Untuk mencari AC nih. Ya. AC, kita pakainya misalkan adalah cos, teman-teman nih. Karena mau pakai sudut yang ini, saya misalkan nih. Berarti kan kayak gini. Cos 43 derajat, gitu kan ya. Cos itu kan samping bagi miring.
Berarti AC dibagi miringnya adalah AB. Nah, gitu ya. Sehingga AC-nya akan ketemu nih. AC itu sama dengan AB kita kali dengan cos 43. Nah, berarti ketemu nih nanti gitu ya AC-nya. Terus kalau AC-nya ketemu, ini juga nanti ketemu berapa panjang BC-nya. Otomatis ya sama lah ya. Mirip ini yaitu AB, tapi kalau pas bagian BC ini pakainya adalah sin 43. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, maka luas ininya ada teman-teman ya. Luas segitiganya ada. Luas segitiga yaitu nanti kan setengah dia dikali AC dikali BC, maka akan ketemu luas arsiran gitu ya. Luas arsiran akan ketemu. Ya, luas arsiran itu berarti kan luas lingkaran dikurangi luas segitiga. Ketemu, maka harus kedua-duanya ya. Sehingga jawabannya adalah yang B, yang C, sorry. Selanjutnya soal nomor 14. Nah, oke, ada gambar kayak gini teman-teman. Ini gampang ya. Ada himpunan kayak gini. Yang ditanya himpunannya ini yang mana nih rumus yang benarnya. Oke, ini kayak gini kan teman-teman. Ini asalnya dari, nah, misalkan ada lingkaran begini. Nah, ini adalah A, ini adalah C gitu teman-teman ya. Yang diarsir adalah yang sini teman-teman nih. Ini adalah arsirannya. Nah, ini saya tambah teman-teman nih. Ini saya tambah dengan yang ini teman-teman nih. Saya tambah. Nah, dengan yang ini. Nah, kayak gini ya. Ini adalah A, ini adalah B. Nah, yang diarsir itu bagian sini. Nah, ini digabung teman-teman, digabung jadinya seperti ini. Nah, ini kan ditulisnya gini ya teman-teman ya. A irisan C. Ditambah yang ini kalau kita tulis ini apa nih? A irisan B. Nah, kan kayak gitu. Berarti ini karena tambah itu sama aja dengan digabung gitu ya. Jadi, jawabannya sesuai gambar itu adalah apa kalau kita cari yang di sini? Iya, betul. Ini adalah A irisan B ditambah itu berarti digabung dengan A irisan C. Sehingga jawaban untuk soal nomor 14 ini adalah yang mana? A irisan B dengan A irisan C. Berarti yang C. Selanjutnya soal nomor 15. Nah, ada kayak gini. Ini adalah relasi gitu ya, akan menjadi fungsi. Pasangan berurut tersebut harus dihilangkan. Nah, ini kan ada clue-nya teman-teman ya. Cara cepatnya gimana nih? Nah, jadi kalau yang namanya fungsi, nah ini dari ini dulu. Kalau ada koordinat kartesius ya, ini kan namanya koordinat kartesius nih. Koordinat kartesius. Koordinat kartesius. Nah, berarti kan bentuknya itu nanti kayak gini ya. Koordinat kartesius itu berarti ya nanti X, Y gitu ya. Nah, kalau kayak gini, maka kalau yang namanya fungsi gitu ya, maka X-nya itu nggak boleh double teman-teman ya. Jika fungsi gitu ya, jika fungsi maka X tidak boleh double. Maka X tidak boleh sama gitu ya, tidak boleh sama atau selingkuh deh lah ya. Tidak boleh sama. Nah, ini saya kotakin dulu. Ya, nanti kalau yang grafik, nah bisa dicek sama teman-teman di mana sih ciri-cirinya gitu ya untuk yang grafik. Oke, berarti ini nggak boleh sama. Nah, ini kan X-nya ada yang sama nih teman-teman ya. Yang ini dengan yang ini. Maka untuk menjadi fungsi salah satu harus dihilangkan. Boleh yang 3,B atau 3,C. Nah, ternyata di option yang ada adalah 3,B. Maka inilah yang harus dicoret. Oke, paham ya teman-teman? Selanjutnya soal nomor 16. Nah, ini kira-kira artinya gimana teman-teman? Ya, selama penjualan, harga sepasang sepatu turun 10% dari harga normal gitu ya. Setelah penjualan berlangsung atau selesai gitu ya. Nah, harga kembali ke harga normal gitu ya. Terus yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah persentase kenaikan ya atau nearest itu berarti mendekati gitu ya. Persentase kenaikannya itu berapa dari harga penjualan ke harga normal, kan kayak gitu nih. Nah, kalau misalkan, ya anggap aja gini nih, anggap aja teman-teman ya. Anggap aja misalkan harga normal
Misalkan harga normal itu adalah 100 teman-teman ya. Harga normal adalah 100. Nah, selama penjualan itu turun 10%. Nah, kalau turun 10% berarti berapa nih? Harga jualnya gitu ya. Harga jual. Nah, oke, berarti kalau gitu harga jualnya ya karena turun 10%, ya tinggal 100 itu dikurangi 10% jadi berapa? Maka yang tersisa adalah 90. Gitu teman-teman ya. Paham ya? Dari 90 nih. Nah, berarti karena turun 10% gitu kan, berarti harga jualnya tinggal 90%. 90% dikali 100 ya 90. Gitu ya. Habis itu normal lagi nih, gitu ya. Habis itu normal setelah harga jual nih, normal berikutnya ya. Habis itu normal lagi. Normal setelah penjualan. Normal setelah penjualan. Nah, ya berarti dari 90 jadi 100 lagi. Nah, yang ditanya adalah kenaikan dari harga penjualan terhadap harga normal. Nah, kalau dari sini teman-teman ya, dari 90 ke 100 itu naiknya berapa teman-teman? Naiknya adalah 10. Nah, yang ditanya adalah persentasenya ini gitu ya. Oke, jadi kalau gitu persentase kenaikan gitu ya. Persentase kenaikan itu sama dengan 10 per 90. Kenapa per 90? Soalnya kan dari 90 naik ke 100, naiknya 10. Berarti dengan awalnya berapa? 90 ya. Maka ini kita kali dengan 100%. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang ini teman-teman, ini kita coret aja. Ini kita coret, berarti tinggal 100 dibagi 9 gitu ya. 100 dibagi 9%. 100 dibagi 9%. Nah, ini kurang lebih nilainya mendekati 11. Sehingga jawaban untuk soal nomor, ini persen ya, ini masih dalam persen. Untuk nomor 16 ini yaitu yang C. Berikutnya soal nomor 17. Nah, ini dari sini, manakah di antara berikut yang bukan merupakan fungsi? Gitu ya, yang bukan merupakan fungsi. Nah, ini kan ada cara cepatnya ya teman-teman. Tadi kalau nomor 15 itu kalau bentuknya pada koordinat kartesius, nah ini kalau bentuknya grafik. Gitu ya. Ini ada cara cepatnya. Nah, kalau yang namanya fungsi kayak gini ya, ini fungsi. Ini fungsi Y sama dengan Fx. Maka cara cepatnya itu adalah tarik garis sejajar sumbu Y teman-teman ya. Tarik garis sejajar sumbu Y. Sejajar sumbu Y. Nah, nanti kalau udah sejajar kayak gini akan memotong kurva di satu titik. Akan memotong kurva di satu titik. Itulah yang namanya fungsi. Memotong kurva di satu titik. Nah, berarti kalau motongnya lebih dari satu, maka itu bukan fungsi namanya teman-teman ya. Oke, ini berarti sekarang tinggal saya kasih ini aja, saya tarik garis aja teman-teman ya. Ini misalnya saya tarik garis nih, nah sejajar sumbu Y. Terus, nah motongnya ini di mana nih teman-teman? Iya betul, motongnya di sini kan. Cuma satu nih motongnya, berarti ini adalah fungsi. Gitu ya. Terus lagi nih, saya tarik yang ini, sejajar sumbu Y. Gitu ya. Nah, ternyata motongnya juga cuma satu di sini. Maka ini adalah fungsi. Terus berikutnya yang ini, saya tarik lagi. Nah, ini juga motongnya satu ya teman-teman ya. Di sini, ini berarti juga fungsi. Terus yang C, saya tarik lagi nih. Gitu ya. Sini. Nah, motongnya juga cuma satu di sini, maka ini fungsi. Nah, coba kalau yang E, saya potong nih. Nah, tarik ini. Motongnya di mana, teman-teman? Motongnya di sini, sama di sini. Berarti ada dua titik. Makanya inilah yang bukan fungsi. Karena yang ditanya nih, bukan fungsi. Maka jawabannya adalah yang selanjutnya soal nomor 18. Oke, 18. Ini ayah dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 8 jam, itu kalau sendirian ya. Sedangkan paman, pekerjaan yang sama dalam waktu 6 jam. Nah ini, pada awal pekerjaan tersebut dikerjakan oleh ayah dan selesai 1/4 bagian teman-teman ya. Sisanya
Nah, berarti sisanya berapa? Iya, 3/4 ya. 3/4 dikerjakan oleh paman. Nah, yang ditanya ini ya. Yang ditanya ini apa nih? Maka waktu total yang dibutuhkan. Nah, itu berapa? Ini gampang aja teman-teman. Berarti kalau gitu ayah, nah ayah itu kalau 1/4 bagian berapa jam? Kan kayak gitu nih. Ya, ayah ini berarti sama aja dengan 1/4 gitu ya. Ini kita kali dengan yang ini 8 jam gitu ya. Kita kali 8 berarti adalah 2 jam. Itu untuk ayah nih teman-teman ya. Terus berikutnya untuk paman nih. Paman. Nah, berarti untuk paman itu kan tinggal berapa nih teman-teman? Iya, paman itu adalah tinggal 3/4 gitu kan ya. 3/4 ini kita kali dengan 6. Nah, 3/4 kita kali dengan 6 itu sama dengan berapa? Ini kan tinggal kita coret aja teman-teman ya. Kita coret gitu ya, bagi 2 ini adalah 3, bagi 2 ini adalah 2. Berarti 9 dibagi 2. Nah, 9 bagi 2 berapa teman-teman? Iya, ini adalah 4,5 jam gitu ya. Nah, ini segini. Ayah 2 jam, paman 4,5 jam. Berarti ini kalau misalkan kayak gini waktu totalnya, ya ini tinggal kita jumlah aja teman-teman nih. Waktu totalnya nih ya. Ini kita jumlah. Maka jawabannya adalah 6,5 jam. Nah, mana yang 6,5 jam? Yaitu yang E. Nah, berbeda kalau misalkan yang ditanya misalkan bersama-sama gitu ya, misalkan ya teman-teman. Ini ada cara cepat kalau misalkan bersama-sama. Nah, misalkan bersama-sama. Ya, kalau bersama-sama, ya maka caranya langsung aja sama dengan ini kita kalikan teman-teman ya. Maka 8 kita kali 6 gitu ya, dibagi dengan 8 ditambah 6. Ini kalau bersama-sama teman-teman ya. Tapi di soal ini bukan ya. Nah, ini kadang keluarnya modelnya seperti ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Selanjutnya soal nomor 19. Nah, ini ya. Ini kira-kira artinya seperti ini nih. Steph akan menyelesaikan dalam waktu 6 jam gitu ya. Nah, terus dan Cherry dalam waktu 4 jam gitu ya untuk pekerjaan yang sama. Yang ditanya berapa lama jika Steph dan Cheryl itu mengerjakan bersamaan gitu ya untuk pekerjaan yang sama. Nah, kira-kira gimana? Nah, seperti pada soal nomor 18 tadi ya yang sudah saya itukan cara cepatnya ya teman-teman. Berarti ini kalau bersama-sama ya langsung aja. Ya. Kalau bersama-sama maka jawabannya adalah langsung aja. Nah, ini kita kalikan aja teman-teman ya. Langsung kita kalikan berarti 6 kali 4 ini 6 tambah 4. Nah, gitu ya. 6 dikali 4 itu berapa? Ya, 6 dikali 4 itu adalah 24 teman-teman ya. Ini berarti sama aja dengan 24 dibagi 10. Nah, 24 dibagi 10 itu berapa? 2,4 jam. Nah, 4 jam. 0,4 itu berapa menit? Nah, pertanyaannya kan kayak gitu teman-teman nih. Ya, 0,4 itu sama dengan berapa nih? Iya, jawabannya adalah yang mana? Iya, betul ya. Yang mana? Yang B ini ya. Jadi 24 menit. Kira-kira seperti itu. Kalau masih bingung, ya ini gini aja deh. 0,4 itu kan 4/10 teman-teman ya. Atau boleh juga kita tulis 2/5 itu juga boleh. Nah, 4/10. Nah, ini kita kali aja dengan 60 teman-teman ya. Nah, kita coret kan? Nah, kita coret 6 kali 4 itu adalah 24. Nah, itu ya. Tadi asalnya kenapa kok 24 menit kayak gitu ya. Oke, paham teman-teman ya? Selanjutnya soal nomor 20. Perbandingan banyaknya harimau dan orang hutan gitu ya. Harimau dan orang hutan. Oke, misalkan nih ya. Misal harimau gitu ya. Harimau itu misalkan adalah X gitu ya. Orang utan itu misalkan adalah Y gitu ya. Nah, perbandingan ini harimau dan orang utan itu adalah 3/5 teman-teman ya. Oke, berarti X itu per Y itu sama dengan 3/5.
Nah, ini kayak gini. Terus berikutnya, karena 4 ekor orang utan mati, maka perbandingannya jadi 3:4. Nah, maka kita tulis seperti ini teman-teman ya. Nah, ini berarti X per orang utannya mati 4. Berarti ini Y dikurangi 4 teman-teman ya. Sama dengan jadinya 3/4. Yang ditanya banyaknya orang utan sekarang. Berarti yaitu yang Y gitu kan ya. Nah, banyak orang utan sekarang adalah Y. Maka ini bisa kita rubah juga teman-teman. Atau ini kita kali silang juga boleh. Nanti akan ketemu persamaan X dan Y. Tapi saya lebih suka ini tak substitusi aja teman-teman. Maka ini saya kali silang ke sana. Ya, kita kali silang. Berarti kira-kira jadinya gini. X sama dengan 3/5Y. Nah, ini kita masukkan ke sini teman-teman ya. Berarti ini 3/5Y. Nah, ini kita bagi dengan Y-4 itu sama dengan 3/4. Berikutnya tinggal kita kali silang teman-teman nih. Ya, kita kali silang, kita lanjutin. Ini ke sini, tak tulisnya di sini teman-teman ya. 3/5 Y kali 4, maka jawabannya adalah 12/5Y. Gitu kan? Terus 3 kali Y berarti ini adalah 3Y. 3 kali -4 berarti adalah -12. Nah, ini kalau negatif 12 pindah ke kiri teman-teman, jadi 12. Nah, 3Y kalau tak buat per 5, itu kan boleh tak tulis adalah 15/5Y, teman-teman ya. Nah, terus 12Y pindah ke kanan, maka kurangi 12/15Y. Nah, ini 12, nah ini sendiri berapa? 15/5 kurangi 12/5? Iya, 3/5Y. Ini kita coret, gitu ya. Kita coret berarti berapa teman-teman? 4. Kita kali silang, maka Y-nya adalah 20. Nah, sehingga jawaban nomor 20 yaitu yang E. Berikutnya soal nomor 21. Diketahui X adalah bilangan ganjil positif. Ganjil positif ya. Dan Y adalah bilangan genap positif. Nah, dari sini nanti manakah yang merupakan bilangan ganjil? Nah, gitu ya. Nah, sekarang ganjil positif. Kalau ganjil ditambah genap, yang ini ya. Ini ganjil ditambah genap berarti apa nih teman-teman? Ganjil ditambah genap ya. Contohnya 1 ditambah 2 gitu ya. 3 ditambah 2. Nah, ini berarti kan ganjil teman-teman ya. Nah, 3 ditambah 2 kan 5, ini berarti ganjil. Ini ganjil dikali dengan, nah sekarang nih, Y-nya adalah bilangan genap positif. Bilangan genap, ya genap ya bisa 2, 4, 3, dan sebagainya ya teman-teman ya. Berarti apa nih teman-teman? Ya, ganjil berarti ya. 2 tambah 1, 3 berarti ini ganjil. Nah, sekarang kalau ganjil, kita kali dengan ganjil. Misalnya 1 kali 3, 3 kali 5. Nah, ini hasilnya tetap ganjil teman-teman ya. Oke, ini hasilnya tetap ganjil. Oke, berarti karena 1 benar, maka 3 pasti benar. Sekarang kita ngecek yang nomor 2. X adalah ganjil positif. Ganjil positif. Nah, kalau ganjil positif, ya ini ganjil. Berarti atau kalau saya tulis, ini adalah ganjil. Ditambah 2Y, Y-nya adalah bilangan genap. Ya, 2 kali 4, 2 kali 6, 2 kali 8 gitu ya. Hasilnya apa teman-teman? Ya tetap genap. Ya, ini tetap genap. Sekarang kalau ganjil ditambah genap, ini hasilnya apa teman-teman? Ya, contohnya 1 ditambah 2 gitu ya. 2 ditambah 5. Berarti apa itu? 2 tambah 5? Ya, 2 tambah 5 berarti kan sama dengan 7 teman-teman ya. Terus 3 ditambah 6, 9. Nah, berarti itu adalah ganjil gitu ya. Nah, kalau ini ganjil berarti benar kan ya? Maka yang ini benar. Maka sekarang kita cek nomor 4. Tadi kalau ganjil dikali ganjil, ganjil. Nah, sekarang kalau yang ini 7. Nah, hasilnya apa nanti ya teman-teman ya? Nah, 7 dikali X-nya itu apa X-nya? Ganjil. Ini adalah ganjil. Dikali dengan Y-nya adalah genap.
Nah, kalau ganjil dikali genap, teman-teman nih. Misalkan 2 dikali 3, 6 gitu kan ya. Terus 4 dikali 8, 32. Itu apa? Genap, teman-teman ya. Genap dikali dengan ganjil. Atau gini dulu ya, ini ganjil dikali ganjil, maka sudah pasti ganjil, gitu ya. Ganjil dikali genap, apa teman-teman hasilnya tadi ganjil dikali genap? 1 dikali 2, nah satu kali, ya betul ya, 1 kali 2 itu berarti sama aja tetap genap gitu ya. Misalkan 3 kali 6, 18 berarti genap. Nah, berarti kalau gitu yang nomor 4 tidak memenuhi sendiri, maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3, yaitu yang A. Selanjutnya soal nomor 22. Nah, ini X tambah Y kurang dari Z. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q seperti ini ya? Nah, ini X plus Y kurang dari Z. Oke, terus di sini karena ada kayak gini, ini boleh tak pindah ke sana teman-teman ya? Boleh tak pindah atau di sini deh ya. Jadinya apa itu? Sini 0, nah di sini ada Z dikurangi Y dikurangi X. Berarti lebih besar dari 0 ya. Nah, kalau gitu yang ini gimana nih teman-teman nih? Ini X ditambah Y ditambah Z. Nah, ini kita bagi dengan Z kurangi Y ya, kurangi X. Sama dengan gimana? Nah, kalau yang ini kan kurang X tambah Y itu kurang dari Z teman-teman ya. Ini adalah kurang dari Z ditambah dengan Z. Ya. Terus dibagi, kalau yang ini udah pasti positif, ini adalah lebih besar dari 0. Nah, kayak gini, maka tidak bisa kita cari berapa nilainya gitu teman-teman ya. Tidak bisa kita cari berapa nilainya untuk mencari P-nya itu berapa gitu ya. Jadi dengan kata lain apa? Informasi yang diminta di sini, apakah P-nya lebih besar dari Q itu nggak bisa tahu. Apakah kurang juga nggak bisa tahu. Apakah sama juga nggak bisa tahu. Ya, karena ini nggak bisa kita sederhanakan dan jadi suatu konstanta atau angka. Maka jawabannya adalah nomor 22 yaitu yang E, informasinya tidak cukup. Soal nomor 23. Sebuah truk travel 20 mil ke arah utara. Oke, kira-kira utara tahu teman-teman ya, misalkan di sini deh. Ke arah utara. Ini misalkan saya dari sini nih. Ke arah utara berarti arahnya kan ke atas ya. Nah, ini yaitu sejauh 20 mil teman-teman ya. Ini adalah 20 mil. Habis dari sini kemana lagi? Ternyata habis dari sini itu pergi ke arah timur. Nah, arah timur berarti arahnya ke sini teman-teman ya. Nah, itu sejauh berapa nih? Ya, sejauh 30 mil. Ini 30 mil. Habis ini kemana lagi? Ternyata habis ini adalah ke utara lagi. Nah, berarti ke atas lagi. Nah, seperti ini. Yaitu sejauh berapa? Sejauh 20 mil. Oke, maka ini kita tulis 20. Yang ditanya adalah berapa panjang truk dari titik awal. Ya, sekarang dengan titik awal. Ya, maka bisa kita akalin seperti ini teman-teman. Oke, maka ini saya ginikan deh. Nah, sekarang ini seperti ini. Ini kita tarik ke sana. Nah, berarti berbentuk apa nih teman-teman? Iya, segitiga siku-siku ya teman-teman ya. Maka karena ini 20, maka di sini kan juga 20 nih, gitu ya. Oke, udah ketemu kayak gini. Terus yang mana lagi? Dari sini ke sini, maka ini adalah 30. Gitu ya. Berarti 30, 40, maka jarak ini misalkan ini adalah A, ini adalah B. Maka AB berapa teman-teman? Iya, betul. Maka langsung ketemu aja. AB itu sama dengan 50. Gitu ya. Karena ada 30, 40, 50. Itu kenapa pakai kayak gini? Itu kan triple Pitagoras yang sering keluar, teman-teman ya. Itu triple Pitagoras, tak ingetin lagi. Triple Pitagoras. Ini sudah pernah tak catat di part sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, ini saya tulisin lagi. Triple Pitagoras yang sering keluar, itu kan ini ya. Yaitu 3, pasangannya adalah 4 dengan 5. Terus berapa nih? 5, 12, 13,
Terus ada lagi 7, 24, 25, terus 8, 15, 17, dan 9, 40, 41 sama kelipatannya. Dan kelipatannya ya. Nih. Oke, saya kasih kotak dulu. Nah, itu ya. Berarti yang ini, itu kan pakainya ini kelipatan 3, 4, 5 itu ya. 3, 4, 5. Nah, ini tinggal dikasih 0 semua, dikali 10 semua gitu teman-teman ya. Kita kali 10 jadinya adalah 30, ini 40, ini 50. Gitu ya. Sehingga jawaban 23 jawabannya adalah yang D. Nomor 24, sebuah barang seharga 500.000 akan mendapat diskon 20% jika dibeli di toko A. Sedangkan di toko B menawarkan diskon 10% dengan tambahan diskon 10% lagi. Seorang pembeli akan membeli barang dari salah satu toko. Besar diskon di toko A gitu ya. Nah, oke. Kalau di toko A berarti kan 20% teman-teman ya. Nah, ini kalau yang ini 20% nih. Ini adalah 20%. Nah, kalau di toko B gimana nih? Ini bukan sama ya teman-teman. Jadi ini ada cara cepatnya nih teman-teman untuk diskon yang bertambah seperti ini. Nah, ini ada cara cepatnya. Jadi kalau diskon berikutnya, diskon total lah istilahnya kayak gitu ya teman-teman. Itu diskon total. Ya, diskon total itu rumusnya kayak gini nih. Cara cepatnya teman-teman ya. Ini berarti diskon 1 ditambah diskon 2 dikurangi diskon 1 kali diskon 2 dibagi 100. Nah, ini cara cepatnya teman-teman ya. Oke. Nah, berarti kalau gitu yang ini diskonnya gimana? Misalkan diskon total untuk yang B gitu kan ya. Oke, kita cari deh yang B. Berarti kan gini teman-teman. B ya berarti apa nih? 10 ditambah 10 dikurangi 10 kali 10 dibagi 100. Nah, berarti ini berapa? 20 kurangi 1. Berarti ini berapa? 19%. Ini kan 19, berarti 19%. Nah, ini 19% padahal P itu adalah 20%. Maka jawabannya P lebih besar dari Q, yaitu yang A. Selanjutnya soal nomor 25. Ibu membeli mie instan dengan harga eceran 3.000 per buah. Ini kalau eceran 3.000 per buah teman-teman ya. Nah, jika membeli satu dus, nah satu dusnya itu adalah 50 buah, harganya itu 100.000. Nah, di sini P itu adalah uang yang dihemat untuk membeli 200 buah mie instan dengan ukuran dus dibanding eceran. Oke, maka langsung kita cari deh. Kalau misalkan kita cari dengan eceran gitu ya teman-teman ya. Kita cari eceran dulu. Oke, ini eceran. Nah, kalau eceran berarti kalau 200 padahal perhitungnya ini ya teman-teman ya. Eceran berarti ini 200 ya. Ini kita kali dengan 3.000. Nah, maka jawabannya berapa nih? Iya, ini adalah 600.000. Nah, ini kalau eceran. Nah, sekarang kalau misalkan dalam bentuk dus nih teman-teman ya. Dalam bentuk dus. Nah, satu dusnya itu adalah 40 buah. Berarti kalau mau 200 harus diapakan? Kan ya itu ya. Harus diapakan teman-teman? Ya, harus kita kalikan dengan 5. Gitu kan ya. Berarti 5 dus istilahnya kan kayak gitu ya. Nah, untuk dapat 200 buah. Maka kita cari yaitu 5. 5 kali 40 kan 200. Nah, 5 dus padahal per dusnya adalah 100.000. Maka ini kita kali dengan 100.000. Nah, maka jawabannya 500.000. Nah, kalau gitu kan lebih hemat pakai dus nih teman-teman ya. Hematnya berapa? Ya, hematnya adalah 100.000. Tinggal kita kurangi ya. 600.000 kurangi dengan 500.000. Jawabannya adalah 100.000. Nah, sehingga kalau gitu gimana nih? P lebih kecil ya, karena P itu adalah hematnya berapa? Jadi Q lebih besar daripada P, maka jawabannya adalah
yang B. Selanjutnya soal nomor 26. Nah, ini diketahui rata-rata X plus 2, dan X plus 4 adalah 33. Berapa nilai X, gitu kan ya? Nah, rata-ratanya berarti kan kita tulis gini nih. Rata-rata itu kan kita jumlah ya teman-teman ya. Berarti X ditambah dengan X plus 2 gitu ya. Ditambah dengan X plus 4. Nah, ini berarti datanya kan ada 3 teman-teman ya. Ada 3 kelompok nih. Ini dibagi 3. Nah, itu ternyata ketemunya adalah 33 teman-teman ya. Ini berarti 33 itu sama dengan, nah yang atas kita jumlah teman-teman ya. X tambah X tambah X berarti ini adalah 3X. 2 tambah 4 berarti adalah 6 dibagi dengan 3. Ini kita kali silang, berarti 99 sama dengan 3X tambah 6. 6 pindah ke kiri, negatif 6, jadinya ini 93 sama dengan 3X. Maka X-nya 93 dibagi 3 ya, maka jawabannya 31, yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 27. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan 18, maka rata-ratanya akan bertambah 2. Oke, rata-rata kan sebenarnya secara umum kayak gini teman-teman ya rumusnya ya. Ini adalah rata-rata, itu kan sigma XI gitu kan ya, dibagi dengan N. Ini kan sebenarnya rumus rata-rata kan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau mencari sigma XI-nya gimana? Nah, maka tinggal kita kali teman-teman ya. Rata-ratanya kita kali dengan jumlahnya. Nah, atau seperti ini deh kalau saya tulis. Berarti sigma XI itu sama dengan N dikali dengan rata-ratanya berapa. Oke, kita akan menggunakan prinsip ini teman-teman. Nah, di sini diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Ya, maka kalau gitu ini 3 kita kali dengan 16. Terus, jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, berarti kalau diganti ada yang dikurangi teman-teman ya. Nah, misalkan yang ganti, penggantinya itu misalkan X nih. Misalnya di sini pengganti sama dengan X. Berarti ini kan dikurangi X. Diganti dengan 18, berarti ini ditambah 18. Sama dengan, nah rata-ratanya akan bertambah 2. Gitu ya. Berarti ini 3. Nah, yang tadinya rata-ratanya itu adalah 16, kalau bertambah 2 jadi 18 rata-ratanya teman-teman. Nah, ini berarti kita kali, berarti 48 kurangi X tambah 18 sama dengan 3 kali 18 adalah 54. Nah, berarti untuk mencari X gimana? Nah, negatif X tinggal pindah ke kanan ya teman-teman ya. Berarti ini adalah 48 tambah 18 kurangi 54, ini sama dengan X. Itu kan? Sama dengan X. Nah, 48 ditambah 18, berarti berapa? 64 teman-teman ya. Kurangi 54 sama dengan X. Gitu ya. Sehingga X-nya sama dengan berapa? Iya, X-nya adalah 10. Nah, betul ya teman-teman ya. Ini 5, ya 64 ditambah 18. 48 tambah 18 itu 64, kurangi 54. Nah, karena di sini Q-nya adalah 18, berarti apa? Q lebih besar dari P. Nah, yaitu yang B. Selanjutnya soal nomor 28. Nah, yang ditanya apa nih? Kemiringan garis. Kemiringan garis sama aja dengan gradien gitu ya. Ini sama aja dengan gradien. Yang tanya gradien garis M. Nah, ini yang tanya M memotong titik atau memotong sumbu X di titik 4,0. Nah, memotong sumbu X di titik 4,0. Apakah bisa dicari gradiennya? Iya, tidak ya. Kalau cuma satu saja ini tidak cukup teman-teman ya. Ini tidak cukup. Nah, kalau 2 saja cukup nggak nih? Iya, kalau 2 saja cukup nih teman-teman ya. Ada kayak gini, maka gradiennya bisa langsung ketemu ya. Nah, ini kan 3Y sama dengan X min 4. Maka ini Y sama dengan kita bagi dengan 3 semua. Sepertiga X kurangi
4/3. Nah, maka kalau Y sama dengan X sendirian kayak gini, dan Y-nya udah 1 di depannya, maka inilah gradiennya. Ini adalah gradien. Berarti kalau gitu, pernyataan 1 salah, atau tidak cukup, pernyataan 2 saja cukup. Maka jawabannya adalah yang B, gitu ya. Selanjutnya soal nomor 29. Nah, ini sebuah gerbang. Ya, ini sebuah gerbang mempunyai pagar berbentuk persegi, gitu ya. Yang ditanya berapa tinggi pagar, gitu ya. Nah, kayak gini. Berarti terus kalau pernyataan 1 yang diketahui panjangnya itu adalah 30 inci. Nah, kalau panjangnya 30 inci, apakah akan ketemu ini gate-nya? Ya iya ya. Nomor 1 saja mencukupi ini berarti. Ini mencukupi. Nah, soalnya kan yang namanya persegi itu semua sisinya sama ya, teman-teman. Berarti kalau ini, kalau panjangnya adalah 30, maka tingginya juga akan ketemu 30. Terus yang kedua nih, panjang diagonalnya itu adalah 30 akar 2. Nah, kalau panjang diagonal 30 akar 2 juga akan ketemu berapa sisinya gitu ya. Ini berarti sisinya ya sama, yaitu 30. Berarti mencukupi. Mencukupi. Gitu kan ya. Nah, mencukupi semuanya. Berarti apa nih kalau mencukupi semuanya? Ya, mencukupi semuanya, maka jawabannya adalah yang D gitu ya. Ini kenapa tadi yang nomor 2 benar kan kayak gini teman-teman ya. Misalkan saya punya suatu persegi ini ya. Ini adalah persegi. Ini sekedar mengingatkan lagi teman-teman ya. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, terus yang di sini kalau ini A, maka yang ini pasti A akar 2. Karena ini 30 akar 2, maka sisinya kan pasti A. Oke, paham ya teman-teman ya? Selanjutnya soal nomor 30. Nah, ini diketahui atau didefinisikan bahwa X crash Y itu adalah 2 dikali X tambah Y kuadrat. Maka berapa nilai dari 2 crash 3? Oke, langsung kita cari aja ya. 2 crash 3. Nah, ini sama dengan berapa? Sama dengan berarti 2. Ini adalah 2 ditambah 3 dikuadratin. Ini berarti 2 tambah 3 kan 5 dikuadratin berarti 25. Kali 2 berarti 50. Nah, itulah tadi pembahasan 30 soal gitu ya, prediksi TPS pengetahuan kuantitatif tahun 2020 ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Ya, jangan lupa bagi yang belum subscribe, di-subscribe ya, di-like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya teman-temannya juga tahu tentang ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nge-share ke yang lainnya gitu ya, itu mesti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan kebaikan menge-share yang tadinya belum tahu menjadi tahu, tentunya nanti akan ada balasan untuk teman-teman sekalian. Oke, saya doakan teman-teman bisa keterima di UTBK tahun ini dan sukses menembus PTN yang teman-teman idam-idamkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.